Assalamualaikum Hai Indonesia. Infinix akhirnya resmi merilis smartphone 5G pertamanya di daratan Indonesia, yakni Infinix Zero 5G. Smartphone ini datang dengan spesifikasi yang cukup meyakinkan. Di sisi lain, di kelas yang masih mirip, sebelumnya Xiaomi juga resmi merilis jagoannya, yakni Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G di pasar Indonesia. Menariknya, kedua smartphone ini memiliki bandrol harga yang gak terlalu jauh. Nah, pertanyaannya, apakah Infinix Zero 5G ini memang layak disejajarkan dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G? Kira-kira manakah yang bakal lebih diminati oleh konsumen? Daripada penasaran, mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Infinix Zero 5G memiliki bahasa desain yang sama sekali berbeda. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kini turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya juga berkesan lebih mewah ketika dilihat, meski sayang framenya masih terbuat dari plastik sehingga kesan premium akan sedikit berkurang saat digenggam. Desain kamera dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memiliki bentuk persegi panjang membulat, namun satu modul kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G juga tetap mempertahankan penggunaan back cover berbahan kaca, namun terdapat sedikit perbedaan pada finishing back covernya yang kini nampak memiliki gradasi minimalis dari warna yang cenderung gelap ke warna yang lebih terang. Dan khusus untuk varian warna biru terdapat aksen gelombang-gelombang pantulan cahaya yang dibuat beraturan. Sementara Infinix Zero 5G menyajikan tampilan back cover yang cukup menyerupai tampilan dari Oppo Find X3 Pro, terutama pada bagian modul kameranya. Bentuknya memang sedikit lebih memanjang, namun juga memiliki efek transisi dengan warna yang senada dari modul kamera ke bagian back cover. Terdapat sejumlah pilihan warna, yakni Cosmic Black, Skylight Orange, dan Horizon Blue. Yang sayang, bahannya masih terbuat dari polikarbonat alias plastik, begitu pula dengan bagian framenya. Beralih ke bagian depan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G menyajikan tampilan dengan gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Panelnya telah berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10, dan telah memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun meski telah menggunakan panel AMOLED, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G masih menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Infinix Zero 5G sebenarnya juga telah memiliki fitur refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun cukup disayangkan panelnya masih berjenis IPS LCD. Infinix Zero 5G menampilkan desain yang sama, yakni lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas. Layarnya sangat lega membentang seluas 6,78 inci dan tentunya telah beresolusi Full HD+. Di sektor layar, meski sama-sama mengusung high refresh rate, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memiliki keunggulan pada kualitas panel AMOLED-nya. Begitu pula dengan desain Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memang tampil sedikit lebih kekinian dengan bodi mengotak dan back cover berbahan kaca. Namun Infinix tetap memiliki keunggulan dengan desain modul kameranya yang unik. Nah, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Beralih ke bagian dapur pacu. Cukup menarik karena kedua smartphone ini berada di jalur yang berbeda. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G diotaki oleh prosesor Snapdragon 695 5G. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang mumpuni. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G menawarkan satu pilihan memori saja, yakni RAM 8GB serta internal 128GB. Sementara masih sama seperti hampir semua smartphone Infinix saat ini, Infinix Zero 5G juga menggunakan prosesor besutan MediaTek. Bukan suatu masalah sebenarnya karena smartphone ini telah diotaki oleh prosesor MediaTek Dimensity 900. Prosesor yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentu saja telah mendukung jaringan 5G. Infinix Zero 5G mengajarkan pilihan memori yang sama, yakni RAM 8GB serta internal 128GB yang spesialnya telah berjenis UFS 3.1 lengkap beserta slot untuk microSD. Urusan performa di atas kertas, Dimensity 900 pada Infinix Zero 5G tentu saja lebih diunggulkan di sini. Nah, ini juga berpengaruh pada bagian kamera. Secara spesifikasi, kedua smartphone ini mengusung konfigurasi dan resolusi yang berbeda. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mengusung kamera utama yang masih tetap beresolusi sebesar 108MP f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung HM2.
Terdapat pula kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan masih ada kamera telemakro yang kini resolusinya 2 megapiksel. Tak ada lagi kamera depth sensor di sini. Sedangkan Infinix Zero 5G juga mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi sebesar 48 megapiksel. Kamera ini ditemani oleh kamera telefoto beresolusi 13 megapiksel 2 kali optical zoom hingga 30 kali digital zoom dan satu kamera lagi beresolusi 2 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie di bagian lubang tadi, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Infinix Zero 5G sama-sama membawa kamera tunggal beresolusi 16 megapiksel. Sayang sekali kamera Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps baik untuk kamera belakang maupun depannya. Sementara Infinix Zero 5G telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depannya. Urusan kamera, kedua smartphone ini memiliki potensi yang lebih kuat di sektornya masing-masing. Berbeda halnya di bagian daya, perbedaan cukup mencolok tersaji di sini. Infinix Zero 5G dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 33 watt. Sementara Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G meski dibekali dengan kapasitas baterai yang sama yakni 5000 mAh, namun teknologi fast chargingnya jauh lebih cepat berdaya maksimal hingga 67 watt. Urusan fitur pelengkap Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G juga jelas lebih diunggulkan karena telah dibekali dengan dual speaker stereo, ear blaster, bahkan NFC, begitu pula dengan sertifikat IP53 yang tentu saja tak dimiliki oleh Infinix Zero 5G. Terakhir harga, kedua smartphone ini tentunya telah hadir resmi di Indonesia. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dijual resmi di Indonesia dengan harga promo Rp4.199.000. Sedangkan harga normalnya nanti adalah Rp4.299.000. Sementara Infinix Zero 5G dijual dengan harga flash sale mulai dari Rp3.399.000 dan harga normalnya nanti adalah Rp3.599.000. Baiklah, dengan harga yang lebih tinggi, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memang berhasil memiliki keunggulan di lebih banyak sektor, seperti build quality, layar, baterai, dan kelengkapan fiturnya. Namun Infinix Zero 5G juga tetap memiliki keunggulan seperti pada prosesor, perekaman video, dan tentu saja adalah harga yang lebih terjangkau. Konsumen tinggal menyesuaikan selera, kebutuhan, dan budget masing-masing. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Mending sekalian Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G atau sudah cukup dengan Infinix Zero 5G saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.